Welcome to Bestie Talk. Kembali bersama aku Cindy dan Diana di sini. Hari ini kita bakal bahas bukan tentang yang biasa kita bahas nih, karena kita punya konten baru yaitu Bestie Talk, dimana kita akan kasih tahu ke kalian tentang review-review maupun tips-tips buat kalian tentang Jepang nih. Nah, hari ini kita nggak bakal bahas tentang video kita sebelumnya, yaitu biasanya kan kita bahas tentang apa aja nih, Sin? biasanya kan kita bahas tentang tempat wisata yang unik atau wisata kuliner atau oleh-oleh nih yang biasanya harus dibeli di Jepang. Yup. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang fenomena yang terjadi di Jepang saat ini, yaitu tentang Japan now is like a hell. Wah, Coba deh artiin sendiri, apa nih artinya? yang artinya Japan saat ini seperti neraka. Hah? Maksudnya seperti neraka tuh kayak gimana nih? Nah, maksud dari kita hari ini adalah seperti yang kalian tahu nih, kalau Jepang saat ini sedang mengalami yaitu musim panas, di mana musim panas Jepang itu sedikit berbeda nih dengan musim panas yang terjadi di Indonesia ini sendiri. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya kan biasa ya, kita ya orang Indonesia ya Panas biasa lah, ya nggak terlalu ekstrim banget lah biasanya panasnya. ya, tapi kalau di Jepang ini panasnya bisa bikin orang jadi pingsan hingga meninggal loh. Wah, gimana tuh ceritanya kok bisa kayak gitu? Nah, jadi di Jepang itu nih ada namanya heat stroke, atau kalau bahasa Jepangnya itu adalah nechusho. Nah, nechusho itu adalah nechusho itu sendiri itu adalah peningkatan suhu tubuh secara drastis, kemudian tubuh itu nggak bisa kembali nih ke suhu sebelumnya atau suhu normal. Maka dari itu tubuh itu akan merespons seperti contohnya nih nechusho, kalau kalian berkeringat berlebih, habis itu tiba-tiba kalian bisa pusing, terus kalian tuh bisa berkunang-kunang sampai pingsan hingga meninggal dunia. Oh, seperti dehidrasi gitu ya? Yap, betul sekali. Nah, aku juga punya pengalaman nih sebelumnya di Jepang, aku mengalami nechusho. Wah, gimana ceritain dong Diana? Jadi ceritanya tuh gini nih, dulu aku kan pernah tinggal nih di Jepang. Nah, pas musim panas, jadi kan karena kita orang Indonesia kan biasa lah ya, kita udah biasa lah menghadapi panasnya dunia Indonesia ini dan panasnya mulut netizen. Maksudnya panasnya Indonesia kayak gimana ya? Jadi aku tuh ya udahlah biasalah nongkrong gitu kan, nungguin es krim, dan karena panas kan ya orang-orang juga pasti ngantri es krim kan. Pasti antriannya panjang banget kan? Betul banget. Pas ngantri panjang dan nggak ada kanopi atau nggak ada pelindung di atasnya nih. Jadi benar-benar di bawah terik matahari. Waktu itu aku juga pakai jaket karena kan aku mau berangkat kerja nih biar nggak panas, nggak hitam lah kulit kita gitu. Akhirnya aku nunggu nih. Nah, pada saat nunggu itu awalnya aku berkeringat, jadi kayak keluar kayak keringat, kok aku keringetan ya, kayak keringetnya itu keringat dingin gitu. Nggak pernah nggak sih kamu ngerasain? Iya, kadang-kadang kita kalau lagi upacara biasanya ya, kan, aduh kayak kok kayak nggak enak tiba-tiba banget ya. tiba-tiba keringat dingin saking panas atau gimana. Nah, habis itu aku tuh mengalami kayak kok mulai pusing, terus kayak kok kayak apa ya, Kunang-kunang matanya. dan kayak kita ngerasa kayak nggak nyaman loh, kayak kalau kayak gimana ya, loh kenapa sih kayak nggak enak aja badannya gitu kan, sampai titiknya puncaknya, untungnya nih pas di puncaknya tuh aku udah di mesin kasir. Jadi pas di mesin kasir itu aku kayak ngerasa kayak mau pingsan gitu kan, jadi kayak tiba-tiba tuh kayak aku tuh nggak pernah ngalamin itu sebelumnya, jadi kan aku emang jarang banget sakit nih orangnya, kayak tiba-tiba tuh kayak dep kayak mataku nih kayak udah tinggal cahayanya tinggal setitik gitu. Jadi kayak lah kenapa sih aku, terus aku bilang kan ke orang Jepangnya yang di kasir itu, aku bilang aku mau beli es krim tapi aku pusing banget, aku mau pingsan, aku bilang kan. Terus aku udah nggak bisa lihat uang itu berapa, jadi aku ambil aja uang di dompetku, terus aku kasih mereka, terus aku bilang tunggu ya, aku mau duduk di depan dulu karena aku ngerasa kayak aku pusing banget, kayak aku mau jatuh. Jadi aku ngeraba tempat es krim itu sampai ke tempat duduk. Pas aku duduk mereka lari, mereka itu ngambil apa? Mereka ambil towel yang di dalamnya tuh dikasih es batu. Oke, tujuannya buat apa tuh? Nah, jadi kalau di Jepang itu ketika kita mengalami nechusho, nah seperti tadi lah meningkatnya suhu tubuh nih, maka kita harus menurunkan suhu tubuh itu ke suhu normal dengan cara salah satunya adalah dengan es batu itu. Jadi mereka kasih kita es batu, terus kita taruh nih, disuruh taruh di sekitaran leher, di leher disuruh taruh. Habis itu mereka kasih kita air dingin. Pada saat kita minum air dingin, ajaibnya langsung sembuh loh, aku langsung benar-benar sehat. Jadi orang-orang sekeliling itu kan awalnya ngeliatin aku kan, kenapa sih nih orang kayak jalan meraba-raba. Setelah aku minum tuh mereka kayak, oh aku ini mengalami nechusho, dan orang Jepang tuh emang udah biasa banget menghadapi kayak gini. Makanya mereka itu tanggap banget gitu.
Nah, aku penasaran nih, kan kamu pas antri pasti lihat banyak orang Jepang kan? Ya. Nah, karena kan di saat itu hanya kamu aja nih yang mengalami Nechusho. Ya. Nah, kamu lihat nggak di orang-orang Jepang itu, apakah mereka memakai pakaian yang seperti apa yang untuk menanggulangi, jadi mereka nggak mengalami seperti yang kamu alami? Nah, tips nih buat kalian yang lagi ke Jepang di musim panas. Jadi yang pertama itu gunakan baju yang cocok lah, istilahnya itu baju yang dingin, baju yang nggak panas sumuk gitu. Iya. Jadi karena aku juga mungkin karena pakai jaket dan lain-lain itu menyebabkan jadi suhu tubuhku cepat meningkat. Iya, karena kamu udah ketutup, Iya. udara di luar panas. Dan aku nggak pakai topi, jadi I langsung see. bener-bener Bener-bener langsung kena matahari ya? yang mandi matahari. Jadi buat kalian yang ke Jepang, pakailah pakaian yang dingin atau pakaian Kain yang mungkin yang tipis kali ya? Iya, betul. Jadi memang di Uniqlo, salah satu brand Jepang itu emang ngeluarin nih, misalnya kalau musim panas mereka mengeluarin tipe baju-baju yang khusus untuk musim panas. Jadi memang kainnya itu kalau dilihat itu memang kayak adem gitu, kayak dingin gitu kainnya, seperti itu. Dan jangan lupa pakai topi, pakai kacamata hitam untuk menanggulanginya. Dan yang paling penting itu adalah jangan lupa bawa air putih atau minuman yang mengandung elektrolit. Nah, contohnya tuh kalau Contohnya dari apa tuh? brand tuh Pocari Sweat. Oh iya, di Indonesia juga banyak ya, Iya. Pocari Sweat ya. Mungkin kalian tahu lah kalau lagi kalian berolahraga atau lagi lagi jalan-jalan atau lagi lari itu pasti kan minumannya itu adalah minuman berelektrolit tuh. Nah, sama nih untuk menanggulanginya kalian bisa bawa air putih atau minuman berelektrolit seperti itu sih. Jadi itulah tips-tips nih buat kalian yang mau ke Jepang pas musim panas. Nah, untuk menghindari seperti yang dialami sama Diana, jadi jangan lupa untuk dicatat ya, atau mungkin diinget-inget lah apa yang tadi kita kasih tips ke kalian. Supaya jangan sampai kalian di Jepang mengalami yang namanya pingsan. Mau Iya. liburan malah pingsan. Liburan ya kan? malah pingsan kan jadinya nggak enjoy liburannya. Betul. Nah, di Jepang sendiri itu ada datanya nih. Gitu. Jadi dari salah satu Kementerian Lingkungan Jepang itu pernah mengambil data nih dari tahun 2017 sampai 2021, di mana rata-rata per tahunnya orang yang meninggal karena Nechusho itu adalah 1.145 Wah, orang banyak loh. banget. Berarti separah itu ya, maksudnya impact-nya. Separah itu kalau di Jepang. Dan rata-rata nih, untuk data 2020 itu sendiri 68%-nya itu adalah dialami oleh orang yang berusia di atas 65 tahun. Lebih ke atau lansia? Ya, ke lansia seperti itu. Kenapa bisa gitu? Karena gini nih, kan pertama mungkin lansia kan memang daya tahan Rentan. tubuhnya ya udah mulai rendah, dan juga kebanyakan nih karena untuk menghindari dari biaya listrik dan lain-lain, mereka tuh nggak pakai AC, jadi mereka tuh bertahan di ya udahlah orang di Dengan rumah udara doang, panas iya. dimanapun nggak hidupin AC deh gitu ya. Iya, daripada meningkatnya Biaya biaya listrik. listrik dan lain-lain kan. Maka dari itu mereka lebih pilih ya udahlah juga kita di rumah aja ngapain gitu. Tapi even itu di rumah aja berarti Diana, berarti impact dari panas di luar itu sangat amat parah ya, sampai buat meninggal itu ya. Itulah kenapa kalau di Indonesia kan kita masih biasa lah, kita kayak udahlah panas biasa aja, nggak sampai bikin pingsan atau bisa Iya. sampai meninggal kan. Kalau di Jepang itu panasnya beda karena memang kelembapan udaranya itu tinggi. Jadi kalau kalian nanti ke Jepang mungkin akan ngerasain keringatnya tuh kayak bener-bener kayak lengket, terus kayak nggak nyaman karena lembab banget udaranya di sana. Dan juga nggak terlalu banyak angin seperti di sini. Tapi mungkin even angin pun kayak angin panas gitu Iya. nggak sih? Bukan uang panas ya. Oh bukan, beda cerita. Ya, angin panas ya. Jadi kayak nggak terlalu banyak sih lebih tepatnya anginnya itu. Mungkin anginnya itu akan datang di musim gugur, kayak itu baru mulai datang angin topan dan lain-lain. Tapi nggak kayak di sini, kayak kita kan panas tapi kayak Kadang ada adem, angin, ya angin adem gitu. bisa kan di pohon-pohon tuh adalah angin Iya, dikit. itu nggak ada kalau di Jepang kebanyakan. Jadi itu yang menyebabkan ditambah panas suasananya gitu. Oh, I see. Berarti itu kenapa sampai di Jepang dijuluki sebagai neraka. Ya, Seperti itu ya. kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini sendiri nih udah ada 6 orang katanya meninggal tahun ini. Sampai saat ini. Iya, di Juli di tahun ini. Nah, kemarin itu di hari Minggu di Shizuoka itu meningkat 40 derajat Celcius untuk Sampai suhunya. 40 derajat. Ya, segitu. Jadi kayak ekstrim banget kan, bayangin. Nah, kalau musim dingin bisa minus, pas musim panas bisa 40 Panas derajat banget. seperti itu. Maka dari itu ya, negara 4 musim itu agak ekstrim cuacanya.
Tapi tetap aja pasti mereka punya kelebihan khusus. Jadi buat kalian yang mau liburan, siapkan aja diri kalian supaya kalian nggak sampai kena dari dampak dari Netsusho atau ada beberapa musim-musim seperti itulah. Jangan lupa untuk catat lagi untuk apa yang tadi kita infokan ya, buat tips buat kalian untuk liburan ke Jepang Gitu. Dan juga di Jepang pun kalau musim panas tuh ada loh beberapa atraksi-atraksi menarik juga. Iya tuh, penasaran Yang kalian banget tahu, aku. yang mungkin Cindy tahu nih kalau image-nya musim panas tuh apa? Panas apa ya? Apa dong? Nah, kalau di Jepang sendiri itu image-nya musim panas itu adalah kembang api. Oh, hanabi ya kalau bahasa Jepang ya. betul, hanabi. Jadi buat kalian ini yang aduh aku takut nih keluar siang-siang nanti aku malah mengalami Netsusho. Tenang, biasanya nih kalau musim panas itu mereka menikmati hanabi atau fireworks atau kembang api di malam hari nih. Jadi Nah, ada event-event khusus. Kalau di malam hari itu panas juga nggak sih udaranya? Panas tapi tidak sepanas siang ya, karena kan ada matahari dan lain-lain. Jadi mereka lebih banyak menghabiskan waktu di malam hari dengan pakai yukata. Oh iya, yang biasanya kalau ada festival hanabi Iya. tuh cantik pakai yukata. Ya betul, kalian boleh coba nih pakai yukata dan juga menikmati dari kembang api itu sendiri. Nah, beberapa tahun ini nih kalau kalian mau nonton hanabi itu harus reservasi terlebih dahulu. Jadi buat kalian yang mau lihat kembang api itu lihat dulu nih di internet ini perlu reservasi atau enggak. Takutnya pas sampai sana kalian ternyata harus reservasi, nggak bisa masuk. Dibatasi ya berarti ya, bukan untuk kayak siapa yang datang, siapa aja boleh datang terus bisa join, berarti nggak kayak gitu ya? Ada beberapa tempat yang bisa seperti itu, tapi kebanyakan kalau di Tokyo khususnya nih yang rame banget orang itu kebanyakan mereka akan pakai sistem reservasi. Itu terjadi sejak corona, jadi mengurangi overload kan, jadi malah mengakibatkan terjadi kayak berdesak-desakan ya ya. kan, desak-desakan, terus nggak nyaman lah untuk nontonnya, makanya dibatasi seperti itu. Seperti itu. Nah, tadi kan kita udah kasih tahu nih ke kalian tentang tips-tips musim panas dan juga kayak gimana sih ciri-ciri dari Netsusho, seperti tadi berkeringat, pusing, habis itu kayak berasa mau pingsan, kayak gitu. Kalian jangan remehin ya kalau lagi ke Jepang. Jadi ketika mengalami itu langsung minum air putih atau cari tempat yang teduh ya untuk duduk atau untuk merilekskan diri kalian, seperti itu. Jangan anggap remeh ya Netsusho ini, seperti itu ya. Nah, di next video kita juga bakal kasih tau ke kalian nih mungkin tentang festival-festival menarik Di mungkin saat tentang musim panas, yes. Jadi untuk next video kita bakal infoin ke kalian gimana aja sih festival-festival yang menarik di Jepang saat musim panas. Jadi setelah kalian udah tahu nih tipsnya, jadi kalian bisa enjoy untuk pergi ke festival tersebut. Betul. Nanti di next video kalian bisa lihat nih, atau kalian juga bisa request nih di kolom komentar, Besti hari ini bahas tentang festival ini dong, atau bahas tentang fenomena ini dong, atau bahas tentang makanan ini enak atau enggak. Kalian bisa tulis nih di kolom komentar supaya kita bisa review atau bisa kasih informasi ke kalian nih. Jangan lupa juga dukung kita ya dengan cara subscribe, Like, dan juga komen, nyalakan juga tombol lonceng untuk dapat informasi dan update dari kita. Bye besties, Bye bestie, sampai jumpa di video selanjutnya.